Shalom pemirsa Voice of Life, bertemu kembali dengan saya Pendeta Royal Purba, menyapa saudara-saudara sekalian. Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan sukacita karena Allah kita Allah yang omnipresent, yang selalu saudara menyertai dan melindungi kita. Nah, hari ini pembahasan kita tentang satu topik yang saya berikan judul yang namanya Unforeseen Miracle, yaitu mujizat yang tak terduga. Haleluya. Nah saudara, ada begitu banyak orang menganggap mujizat saudara apa yang kita inginkan dilakukan Tuhan. Makanya waktu doa dan apa yang kita inginkan tidak terjadi, maka kita mulai curiga dengan yang namanya Tuhan. Kita tidak sadari bahwa sejak bangun pagi kita bisa bernafas saudara, itu adalah mujizat. Haleluya. Kenapa mujizat jadi tidak terduga saudaraku yang kasih? Catatan saya di sini saya katakan haleluya. Mujizat saudara tidak terduga, alasannya saudara karena apa? Kalau bisa diduga itu bukan mujizat namanya. Haleluya. Pasti namanya lain. Yang kedua saya catat, kenapa saudaraku yang kasih mujizat itu tidak terduga? Karena kalau bisa diduga, iman menjadi nggak penting lagi saudara. Haleluya. Yang kedua saya catat, kenapa saudaraku yang kasih ya mujizat itu tidak terduga? Karena kalau bisa diduga, iman menjadi tidak penting lagi. Haleluya. Padahal saudara Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih, yang ketiga saya catat, kenapa mujizat tidak terduga? Karena kalau bisa diduga, Anda dan saya tidak perlu lagi Tuhan saudara. Haleluya. Dan saudara tidak perlu lagi ada abodah atau ibadah. Kenapa saudara? Karena kita sudah tahu saudaraku yang kekasih. Haleluya. Yang keempat, kenapa mujizat tidak terduga? Saya catat di sini, kalau bisa diduga, maka yang kita cari, ini yang parah saudara. Kalau mujizat saudara bisa diduga, saya catat, maka yang kita cari bukan pembuat mujizatnya, tapi mujizatnya doang. Itu saudaraku yang kasih, menjadi topik kita hari ini. Kenapa ini menjadi penting? Unforeseen miracle. Nah sebab itu saya mau berkata saudaraku yang kekasih, mujizat yang disebut bukan apa yang kita inginkan. Yang disebut mujizat adalah apa yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kita welcome, bersyukur untuk jawaban apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita diberikan kemampuan untuk menerima jawaban daripada Tuhan tersebut. Maka itu saya katakan saudaraku yang kekasih, orang lain belum tentu kuat untuk menerima saudara apapun jawaban daripada doa-doa mereka. Tapi kalau kita dikuatkan Tuhan untuk menerima apapun jawaban daripada doa-doa kita, itu namanya mujizat. Haleluya. Karena apa? Mujizat tidak selalu berbicara tentang berkat finansial. Mujizat tidak selalu berbicara tentang office boy, jadi manajer dan jadi direktur. Saudara, mujizat tidak hanya berbicara ada anak orang susah menikah sama anak orang kaya. Haleluya. Itu kan banyak di sinetron saudara. Haleluya. Ketemu di jalanan saudara, ada laki-laki senggolan saudara sama perempuan. Perempuannya nggak luka dan jatuh bukunya saudara. Pandangan mata mereka langsung pacaran. Anak orang miskin kawin sama orang kaya. Yang kita maksud mujizat seperti itu. No, saudara itu terlalu kecil kalau hanya itu mujizat. Saya mau berkata ada yang lebih besar daripada itu saudara. Haleluya. Sebab itu saya mau bukakan kepada kita hari ini, yaitu kita belajar daripada Sadrak, Mesak, Abednego, yang sering kita sebut adalah singkatan akronimnya SMA. Haleluya. Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18 dan 28 sampai dengan 30. Daniel 3 16 sampai 18 dan 28 sampai dengan 30 dari terjemahan baru. Firman Tuhan berkata, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku
Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah, ini dia saudara, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, haleluya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja, ini dia saudara, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Nah, saudara tahu bahwa Babel itu adalah tempat pembuangan, saudaraku yang kasih. Orang bisa di sana dapat pangkat, orang bisa di sana, saudaraku yang kasih, dipromosikan. Kalau orang dipromosikan di kotanya, apalagi latar belakangnya orang-orang ganteng ini, saudara. Orang-orang ganteng ini yang dikatakan wise men ini, orang-orang bijaksana ini, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau mereka bisa berprestasi di kampung halamannya, itu no problem. Karena mereka juga adalah anak-anak pembesar. Tapi kalau mereka dapat jabatan, saudara, diangkat raja yang siogianya mau mematikan mereka, mau membunuh mereka, saudara, berarti itu yang disebut mujizat. Tapi yang uniknya, saudaraku yang kasih, waktu ada tantangan, saudara, mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, saudara, dan orang yang melemparkan saja mati, saudara, maka mereka tidak menyerah. Makanya waktu Nebukadnezar dan timnya menyuruh mereka untuk menyembah patung yang Nebukadnezar berikan, dia berkata simple. Dan anehnya, saudara, yang saya catat, saudara, ada 3 orang Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang yang pintar, wise men. Mereka bisa sepakat loh. Halo? Saudara sadar 3 orang pintar, saudaraku yang kasih, kalau bisa sepakat itu mujizat loh. Karena apa? Filosofinya begini, kalau 3 orang pintar saudara bertemu, biasanya saudara pendapatnya itu 4 saudara. Yang keempat adalah pendapat simbolis, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Karena sangat susah mensepakatkan orang-orang yang pintar dan jenius. Haleluya. Ya, tidak terlepas dari kita hamba-hamba Tuhan juga. Kalau debat tentang ayat, saudara, bisa sampai berkelahi barangkali kita. Tapi yang uniknya, Sadrak, Mesak, Abednego ini, mereka sepakat dan mereka berkata kepada Nebukadnezar, seandainya Allah yang kami puja menolong, yes. Tapi kalaupun tidak, ingat raja, kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku dirikan. Dahsyat nggak, saudara? Ini keren, saudara. Makanya catatan saya, mengapa mujizat menjadi tidak terduga? Yang pertama saya catat, karena mujizat adalah kedaulatan dan hak prerogatifnya Tuhan, saudara. Makanya saudara, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, saudara, nggak perlu kami menjawab, betul nggak? Haleluya. Karena apa, saudara? Mujizat nggak bisa dijawab, saudaraku yang kekasih. Karena tidak terduga, tidak terprediksi. Karena mujizat adalah kedaulatan dan hak prerogatifnya Tuhan. Haleluya. Saudara tahu nggak? Presiden kita, presiden saudara, ya, di mana-mana saudara, dia mempunyai hak prerogatif. Ya, dia bisa memberikan yang namanya amnesti. Dia bisa memberikan grasi, saudaraku yang kasih, kepada seorang tahanan, saudaraku yang kasih. Ya, dia bisa memberikan itu sangat, saudara. Karena apa? Itu kedaulatannya.
itu masih presiden, masih saudara manusia. Tuhan kita punya kedaulatan. Dia adalah omniscience. Dia tahu apa yang presisi, apa yang cocok yang diberikan mujizat kepada kita. Sekalipun kadangkala saudaraku yang kasih, kita mengatakan bukan ini jawabannya. Tapi yakinlah saudara, itu jawaban yang terbaik. Saudara, kita baru berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Saudara, banyak sekali keluarga-keluarga berduka. Tapi ada saudaraku yang kasih, seandainya, saya nggak tahu ada apa enggak orangnya. Ya, seandainya ada orang yang terlambat ke bandara untuk naik pesawat itu. Apa sebenarnya yang dilakukannya waktu saudara dia terlambat? Haleluya. Atau ditinggalkan pesawat itu. Pasti yang pertama dia ngedumel. Tapi waktu dia, saudaraku yang kasih, tahu pesawat itu saudara mengalami kecelakaan saudara, dia akan berkata, aku berduka cita atas teman-teman yang berangkat. Tapi Tuhan, aku bersyukur juga Tuhan, aku diselamatkan dan masih diberi kesempatan untuk hidup. Betul nggak? Saudara, makanya yang kedua saya catat, saudaraku yang kekasih, kenapa saudara mujizat menjadi tidak terduga? Karena semua jawaban dalam persoalan kita adalah mujizat. Yang saudara anggap jawaban negatif atau positif, semuanya itu saudara adalah jawaban daripada persoalan kita. Haleluya. Saudara, yang orang tua tidak akan pernah memberikan es krim ya kepada anakmu yang sedang pilek, betul nggak? Apa kata anakmu waktu sementara saudara? Dia akan berkata, papa nggak sayang sama Royal, papa nggak sayang sama Adi, papa nggak sayang sama Butet. Mungkin dia akan lari saudara. Dia bilang, saudaraku yang kekasih, amin saudara. Iya, mungkin dia akan lari kalau dia perempuan saudara. Kalau dia perempuan mungkin berkata begini, papa. Nanggap nggak saudara? Haleluya. Untuk sementara waktu 2-3 menit dia nggak mengerti saudara. Baru papanya katakan, anakku. Papanya nggak katakan, diam, gua colok mata lo. Enggak. Papanya cuma berkata, saudaraku yang kekasih, haleluya. Papanya berkata, sayang, kamu lagi flu. Anaknya langsung berkata apa? Oh iya papa, untung diingatkan, dedek kan lagi flu, betul nggak? Nah saudara, demikian. Yang kedua, kenapa mujizat menjadi tak terduga? Karena saudaraku yang kasih, perhatikan, saya catat di sini Bapak Ibu yang kasih, hello. Karena semua jawaban dalam persoalan kita adalah mujizat yang Anda anggap plus atau minus. Tapi Tuhan punya rencana di dalamnya dan itu adalah yang terbaik. Saudara harus pegang firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 dia katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Apa masalah saudara sekarang? Engkau saudara butuh mujizat keuangan saudara. Disitulah engkau saudara harus berdoa. Percaya kepada Tuhan bahwa dia adalah Allah yang menyediakan, Yehova Jireh. Engkau saudaraku yang kasih butuh kesembuhan saudara. Berdoa kepada Tuhan. Dia adalah Yehova Rafa. Saudaraku yang kasih, engkau butuh keselamatan saudara. Dia adalah Yehova Sidkenu. Saudaraku yang kasih, engkau butuh saudaraku yang kasih bala tentara. Dia adalah El Gibor. Dia adalah saudaraku yang kekasih, Allah yang dahsyat. Dan saudara, dia adalah Allah yang luar biasa, yang memberikan mujizat kepada setiap kita yang membutuhkannya. Sebab itu saya mau berkata, apapun yang kita alami, maka itu adalah jawaban daripada Allah, dan itu saya katakan mujizat. Beberapa kali saudaraku yang kasih, saudara, hari-hari ini kita mengalami hamba-hamba Tuhan juga. Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara pemirsa Voice of Life. Maafkan Bapak Ibu, ini guyon dan serius. Anda kalau kehabisan token listrik di rumah, sama bunyinya sama di rumah hamba Tuhan. Di rumah hamba Tuhan kalau habis token listrik, bunyinya nggak haleluya, haleluya, haleluya. Nggak gitu, sama. Gitu juga Bapak Ibu. Haleluya, amin saudara. Ya, sama saudara kita alami. Karena apa saudara? Mungkin hari-hari ini hamba Tuhan ya menyiapkan cuma satu kirbat, yaitu apa? Lewat pelayanannya saudaraku yang kasih, Tuhan mencukupkan lewat kirbat itu saudara. Berkat-berkat. Tapi hari-hari ini
Saya tahu saudara, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang kirbatnya itu tidak berisi. Dan Tuhan tahu dan Tuhan luaskan. Makanya saya katakan pandemi COVID-19 ini bukan hanya berbicara tentang sakit, penyakit, dan wabah. Tapi ada berbicara tentang iman. Masihkah saudaraku yang kasih bertahan imanmu? Saudara, ada satu quote saudaraku yang kasih yang paling baik. Ya, ada satu quote saya yang terbaik, saya pernah baca satu buku. Dikatakan begini saudara, ya, small faith bisa membawa engkau ke surga, tapi great faith bisa membawa surga ke dalam kehidupan Anda. Iman yang kecil bisa membawa Anda ke surga, tapi iman yang besar bisa membawa surga ke dalam kehidupanmu. Sebab itu saudara, Matius 6 ayat 10 berkata apa? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, Roma 14:17 berkata, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi dikatakan apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang kita butuhkan hari-hari ini saudara, bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, bukan hanya pakaian saudara. Lihat, kalau ada wabah, kalau ada saudaraku yang kekasih kejadian-kejadian saudara, yang diborong orang duluan makanan saudara. Mereka lupa makanan tidak bisa bikin damai sejahtera dan sukacita. Yang bisa saudara, makanan bisa bikin kolesterol, itu yes. Tapi bikin damai sejahtera, saudara bikin sukacita hanya kebenaran daripada Allah lewat Roh Kudusnya. Sebab itu saya pastikan saudara, yang kedua saya katakan, semua jawaban daripada persoalan kita adalah mujizat. Haleluya. Yang ketiga, kenapa mujizat saudara tak terduga? Sebab lewat cara kita meresponi semua mujizat yang Tuhan lakukan, maka orang lain dapat mengenal Tuhan. Haleluya. Nebukadnezar berkata, wow dahsyat Sadrak, Mesak, Abednego. Dia berkata, saudaraku yang kasih, angkat orang-orang itu. Dan dia saudara deklarasikan, ada satu titahnya Nebukadnezar. Dia berkata, siapa yang tidak menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, maka akan dipenggal-penggal, rumahnya akan dirobohkan. Nebukadnezar tidak mengganti KTP-nya, tidak mengganti agamanya, tapi dia kenal Tuhan karena mujizat yang kita alami. Makanya saya mau berkata Bapak Ibu yang kasih, mujizat saudara bukan hanya kedaulatan dan hak prerogatifnya Tuhan. Yang kedua saudara, bukan saja semua jawaban dari persoalan kita adalah mujizat, tapi yang ketiga saya mau berkata, sebab lewat cara kita meresponi semua mujizat yang plus atau minus yang saudara anggap Tuhan lakukan, maka orang lain dapat mengenal Tuhan. Nebukadnezar bisa mengenal Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego lewat ketulusan, lewat kesetiaan, lewat kekuatan iman mereka, lewat statement mereka yang berkata, seandainya Allah kami tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhan dirikan itu. Sebab itu saya mau berkata saudaraku yang kekasih, ini adalah Allah yang dahsyat. Semua kita terima mujizat karena Dia adalah kurios, Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang satu-satunya saudaraku yang kasih dalam kehidupan kita, yang semuanya memberkati kita. Karena apa? Allah kita tidak pernah Allah yang ingkar janji. Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Haleluya. Apa yang menjadi kesimpulan Bapak Ibu yang kekasih pemirsa Voice of Life untuk renungan yang saya bawakan hari ini? Unforeseen miracle. Mujizat yang tidak terduga. Ternyata saudaraku yang kasih, ada kalanya Tuhan luaskan kita untuk mengalami sendiri supaya dapat melihat hasil dari ketaatan dan iman kita yang kita pertaruhkan tersebut. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Ada kalanya Allah mengizinkan kita untuk mengalami langsung persoalan dan problema hidup ini supaya kita sendiri dapat melihat hasil daripada ketaatan dan iman yang kita pertaruhkan tersebut. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka pertaruhkan iman percayanya saudaraku yang kasih, tapi berbuah yang namanya apa saudara? Mereka diangkat oleh raja menjadi penentu-penentu di Babel yang saya sebut saudara, menjadi pejabat-pejabat di sana. Sekali lagi saya tantang saudara-saudara pemirsa Voice of Life, apa masalahmu sekarang? Engkau sedang menantikan mujizat, engkau sedang menunggu yang namanya jawaban Tuhan atas doa
doamu? Ingat saudaraku yang kasih, semua jawabannya adalah mujizat. Sebab itu saudara, saya mau berkata kepada saudara, afirmasinya, jangan pernah buru-buru marah terhadap keadaan ini. Engkau mungkin berkata, di mana Allah? Enggakah Dia tahu keadaan kami, keadaan ekonomi kami, keadaan keuangan kami, keadaan kesehatan kami? Mungkin engkau yang terserang COVID-19 hari ini berkata, saudara, Tuhan kok enggak berikan imunitas? Bukankah darah yang mengalir darah Yesus, bilur-bilurnya bisa menyembuhkan? Mana? Mungkin engkau hamba-hamba Tuhan hari ini, engkau berkata tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Gimana caranya tumpang tangan, Pak? Kami bertemu saja nggak bisa, kami bersenggolan saja nggak bisa. Saya mau berkata saudara, dari jauh pun saudaraku yang kasih, kita bisa berdoa untuk menyembuhkan orang. Saudara, keadaan, situasi tidak akan pernah memadamkan kuasa yang ada dalam kita. Barbara when trouble, katakan saudaraku yang kasih, haleluya, ya, bahwa saudaraku yang kekasih, ada kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara, haleluya. Dia berkata saudara, bahwa ada kuasa yang dahsyat dalam kehidupan kita yang melampaui segala sesuatu. Saudara, penulis buku Intercessor dan Prophetic berkata, doa adalah revolusi yang tidak kelihatan, satu ketika misteri, tapi ketika yang lain dia, saudaraku yang kasih, menerobos, haleluya. Sebab itu jangan pernah buru-buru marah terhadap keadaan ini. Apapun keadaanmu hari ini, saudaraku yang kasih, jangan pernah buru-buru marah kepada bosmu, saudara, yang memecat engkau, saudaraku yang kasih. Jangan pernah buru-buru marah kepada bosmu yang mem-PHK-kan engkau. Jangan pernah buru-buru curiga dan marah kepada Tuhan. Jangan pernah, saudaraku yang kekasih, engkau marah sekali lagi dengan keadaan ini. Karena kita belum tahu apa yang menjadi ending daripada semua ini. Saudaraku yang kekasih, satu ketika di Philadelphia, ada seorang, saudaraku yang kekasih, resepsionis. Karena pada masa itu di Philadelphia terjadi yang namanya badai salju. Ya, sepasang bapak dan ibu masuk, saudaraku yang kasih, ke losmen ini. Mereka berkata kepada resepsionis, masih ada nggak kamar? Resepsionisnya berkata, Bapak tahu kan, di Philadelphia ini saat ini ada pertemuan orang-orang kaya dan konglomerat. Semua hotel penuh, bahkan losmen kami juga penuh. Haleluya. Bapak dan ibu ini, saudaraku yang kasih, langsung putar balik, saudara, menuju kepada pintu keluar. Tiba-tiba resepsionis ini, saudara, berkata kepada bapak dan ibu ini, Bu, Pak, mari Pak, sebentar. Mereka berkata, saudara, ada apa? Resepsionis ini berkata, Bapak, Ibu, semua hotel penuh di Philadelphia, seperti yang saya katakan tadi, tapi di luar ada badai salju, saya takut Bapak dan Ibu kedinginan. Mau nggak menempati kamar saya? Saudaraku yang kasih, karena keadaan terpaksa, saudara, Bapak dan Ibu ini mau menempati kamar itu. Pendek cerita, saudara, bulan berganti tahun, saudara. Tahun, saudaraku yang kasih, terus berganti, saudara. Dan saudara, satu ketika resepsionis ini mendapat surat dan tiket pesawat. Dia disuruh datang ke satu kota, saudara. Dan sesampainya dia di kota tersebut, saudara, dia sudah dijemput pasangan ibu dan bapak yang pernah ditolongnya. Haleluya. Saudara tahu, saudara, siapa bapak dan ibu itu, saudara? Bapak itu, saudara, adalah pemilik Hotel Astoria yang pertama kali. Makanya, saudara, ya, resepsionis itu adalah menjadi CEO pertama, saudaraku yang kasih, menjadi orang terpenting pertama, maksud saya, yang ada di Hotel Astoria pada saat itu. Makanya saya mau berkata, mujizat tidak terduga, saudara, dan kita tidak bisa prediksi. Makanya jalan-jalan Tuhan dikatakan bukan jalan-jalan kita, dan rancangannya bukan rancangan kita. Tantangannya buat saudara, saya mau berkata, jangan pernah curiga kepada siapapun, saudaraku yang kasih, terlebih kepada Tuhan, karena rancangannya selalu indah, yang sering kita sebut Kairos. Saudara-saudara yang menantikan mujizat Tuhan hari-hari ini, saudara, mari letakkan tangan kananmu di dadamu atau angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Engkau adalah Allah kami
yang tempat bersandarnya kami. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terlebih yang mengharapkan mujizat lewat doa-doa mereka. Tapi lewat perenungan kali ini, lewat Sadrak, Mesak, Abednego kami ditegur bahwa mujizat bukan apa yang kami ingini. Tapi apa yang diingini Tuhan, dan Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk menerima hal yang Kau berikan kepada kami. Sadarkan kami Tuhan, supaya kami tetap bersuka cita bersyukur menghadapi hari-hari yang tidak pasti ini. Tapi satu yang pasti, di dalam Tuhan kami akan terlindungi dan di dalam Tuhan kami akan tercover. Karena Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau Engkau bisa Bapa memberikan mujizat yang pertama di Kana, di pernikahan Kana Tuhan, maka kami percaya di rumah tangga ada mujizat, ada anggur yang manis kembali. Kalau Engkau pernah menyembuhkan orang di kolam Bethesda, maka teman kami yang sakit bisa Engkau pulihkan. Bahkan bukan saja dipulihkan seperti yang dikatakan King James, will thou be made whole, maka mereka diutuhkan kembali. Kalau kami percaya Lazarus pernah dibangkitkan, maka Engkau bisa membangkitkan orang-orang yang lagi suam saat ini, yang lagi di persimpangan, yang iman mereka terpuruk. Bangkitkan mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kami pastikan kuasa yang ada pada kami lebih besar kuasa daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Terima kasih buat pencerahan, terima kasih buat hikmat-Mu, terima kasih buat kepercayaan yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Dan kami percaya bahwa pemirsa sekalian, pemirsa Voice of Life ini diberkati sekarang sampai selama-lamanya, karena selalu bersandar kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, yang sepakat sama-sama katakan amin. Saya percaya kita diberkati, dan saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan bukan hanya sebagai pendengar, tapi lebih daripada itu Tuhan suka kita menjadi pelaku. Sebab itu lakukan firman Tuhan terus, kita menjadi kuat dan harapkan mujizat-mujizatnya yang tidak terduga, karena itu adalah haknya Tuhan kita. Dari saya, Pendeta Royal Purba, menyapa pemirsa Voice of Life. God bless you all.